Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Satrio Budi Wahyono dengan NIM 17143110028 dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Bhayangkara Surabaya akan menjelaskan sedikit mengenai platform OpenStack. Sejarah OpenStack. OpenStack merupakan platform open source yang bisa digunakan untuk private maupun untuk publik. OpenStack sendiri dimulai pada tahun 2010, yang dimana digunakan untuk kerjasama antara Rackspace Hosting dengan NASA untuk menyimpan data-data NASA yang dipercayakan pada Rackspace Hosting. Pada tahun 2016, OpenStack kemudian dikelola oleh OpenStack Foundation itu sendiri. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai OpenStack, mari kita berkenalan dulu dengan OpenStack. OpenStack sendiri itu merupakan sistem operasi cloud yang berguna untuk mengelola sumber daya komputasi, networking atau jaringan. Selain itu bisa dengan storage dan penyimpanan. Nah, dimana itu tersedia dalam sebuah infrastruktur fisik yang terdapat dalam data center. Jadi terdapat sebuah bangunan besar yang berisi kumpulan dari beberapa hardware yang tersedia untuk menampung beberapa jaringan, penyimpanan, dan komputasi itu sendiri. Sebelumnya, OpenStack itu merupakan open source yang melayani dalam bentuk IaaS, di mana IaaS merupakan infrastruktur as a service, di mana kita bisa menggunakan seperti infrastruktur fisik berupa memori yang berguna untuk storage, kemudian networking untuk mengambil data kita untuk storage juga, dan kemudian kita bisa menggunakan fungsi-fungsi komputasi dalam OpenStack itu sendiri. Nah, apabila kita sudah menjadi bagian dari OpenStack, kita sudah berlangganan dengan layanan cloud OpenStack, kita itu bisa mengelola layanan OpenStack itu sendiri melalui dashboard oleh kita sendiri maupun oleh admin kita melalui jaringan REST API standar. Nah, untuk mengelolanya gitu, kita bisa menggunakan pengelolaan berbasis web. Ya, OpenStack sendiri dari tahun 2010 pertama dikembangkan oleh Rackspace Hosting dengan NASA, sudah memiliki beberapa versi hingga pada yang saya ketahui hingga pada tahun 2016 akhir, di mana OpenStack sendiri sudah memiliki berbagai versi lebih dari 10. Nah, untuk yang pertama sendiri itu versi Austin. Kemudian kedua itu ada Bexar, Cactus, Diablo, Essex, Folsom, kemudian Grizzly, Havana, Icehouse, Juno, Kilo, Liberty, Mitaka, dan yang paling terbaru itu yang bakalan dirilis pada 6 Oktober 2016 itu adalah Newton. Namun pada kesempatan kali ini kita cukup membahas pada versi Mitaka sendiri, karena pada versi Mitaka ini saya rasa sudah cukup luas untuk kita pelajari, dimana pada versi Mitaka ini sudah terdapat banyak banget subproject dari OpenStack itu yang bisa mendukung berjalannya kegiatan kita. Untuk arsitektur pada OpenStack sendiri mempunyai 7 subproject. Yang pertama adalah dashboard, kemudian ada compute, networking, storage, share storage, high level service, dan yang terakhir adalah data. Masing-masing dari ketujuh subproject tersebut mempunyai komponen pendukung dalam OpenStack itu sendiri. Sebelum kita membahas lebih jauh, pada subproject OpenStack yang pertama terdapat yaitu dashboard, yang dimana pada dashboard sendiri itu dimiliki oleh komponen yang bernama Horizon. Nah, dari dashboard ini kita dapat mengelola sumber daya yang telah kita pilih sendiri pada layanan portal Horizon ini. Bisa diakses melalui web,
melalui admin maupun dari kita sendiri sebagai pengguna dari OpenStack itu sendiri. Nah, untuk arsitektur yang kedua pada OpenStack yaitu dengan layanan compute atau komputasi. Pada layanan komputasi ini berisi komponen yang disebut dengan Nova. Pada Nova ini kita bisa mengelola resource yang akan kita gunakan. Nah, pada Nova ini kita bisa untuk mengatur life cycle dari komputasi OpenStack itu sendiri. Nah, kita bisa mengatur dari pembagian itu, memori, terus penggunaan dari memori itu sendiri berapa. Nah, kita juga bisa menggunakan virtual machine untuk berintegrasi dengan project-project kita sendiri. Nah, masuk ke arsitektur yang ketiga pada OpenStack, kita akan dihubungkan dengan networking. Nah, pada networking sendiri ini mempunyai komponen neutron. Nah, di mana neutron ini kita itu bisa mengelola jaringan dan IP address pada platform OpenStack. Nah, kita juga diberikan kemampuan untuk melayani diri kita sendiri, bahkan bisa ke pelanggan yang lain, bahkan bisa ke level konfigurasi IP jaringan itu sendiri. Nah, pada Neutron juga berfungsi untuk menghubungkan instant virtual machine ke real network, yaitu router, firewall, VPN, dan lain-lain. Nah, untuk manajemen yang lebih canggih, pada Neutron ini kita bisa dihubungkan dengan SDN atau yang disebut dengan Software Defined Networking. Kita memasuki ke arsitektur yang keempat, yaitu storage. Nah, dalam OpenStack sendiri, storage dibagi ke dalam dua subproject. Yang pertama adalah object storage dan yang kedua adalah block storage. Untuk object storage, kita akan didukung dengan komponen yang bernama Swift. Sedangkan untuk block storage, kita akan didukung dengan komponen yang bernama Cinder. Untuk Swift sendiri merupakan sistem yang berguna untuk penyimpanan, di mana Swift sendiri bersifat scalable dan redundant. Maksud dari scalable dan redundant ini yaitu besar kecilnya dari storage yang akan kita gunakan itu bisa kita atur sendiri seberapa besar kita membutuhkan storage untuk data-data kita. Nah, untuk redundant sendiri memiliki arti bahwa data yang kita simpan dalam data center di OpenStack itu akan direplikasi ke seluruh server mereka, sehingga kita dapat men-storage data kita dan meretrieve file kita kembali ke web kita maupun dari HP kita sendiri dari manapun, karena data yang kita ambil dari server itu bisa dari server mana saja. Jadi keunggulan dari cloud computing ini adalah salah satunya. Nah, kemudian untuk komponen Cinder itu berfungsi dalam artian garis besar untuk memanajemen dari komputasi storage itu dalam virtual machine. Memasuki arsitektur OpenStack yang kelima, yaitu adalah share storage, di mana di share storage ini dibagi ke dalam 3 subproject, di mana pada subprojectnya itu masing-masing memiliki satu komponen pendukung. Nah, untuk ketiga subprojectnya itu yaitu yang pertama adalah identity service, kedua adalah image service, dan yang ketiga adalah telemetry. Untuk pembahasan yang pertama mengenai identity service yang didukung oleh komponen bernama Keystone, itu menyediakan autentikasi dan otorisasi layanan untuk layanan OpenStack. Nah, pada intinya Keystone ini memberikan autentikasi berupa username dan password untuk kita bisa mengakses data-data kita pada server, dan kita itu bisa maksudnya Keystone itu bisa bertindak sebagai single sign-on authentication user
untuk masuk ke dalam cloud kita dan mengakses dari share storage itu sendiri. Kemudian untuk subproject yang kedua yaitu image service yang didukung oleh komponen bernama Glance, yaitu memiliki garis besar fungsi untuk kita sebagai pelanggan untuk mengcopy image ke virtual machine sebagai instance, karena cara kerja di virtual machine lebih cepat. Dijadikan image itu menjadi sebuah template sehingga kita itu bisa men-store dan meretrieve data kita dari server itu dengan lebih cepat. Nah, untuk subproject ketiga dalam share storage ini yaitu telemetry, yang dimana didukung oleh komponen Ceilometer, yaitu berfungsi untuk memonitor dan metering data pada OpenStack itu sendiri. Jadi kita itu dibikinkan sebuah billing, benchmarking, dan scalability untuk kita itu menganalisa. Jadi storage kita itu yang kita gunain kepada para pelanggan kita. Nah, itu atau kepada user-user kita itu bisa kita lihat kalau dari data-datanya itu tiap user itu dapat data berapa, mengakses datanya berapa. Nah, itu kegunaan dari Ceilometer, yaitu untuk metering dan monitor data-data pada cloud OpenStack. Masuk ke arsitektur OpenStack yang keenam, yaitu higher level service. Nah, dimana pada higher level service ini kita akan dihadapkan dengan service yang bernama orchestration, dimana pada komponen OpenStack HIT itu yang mendukung pada service kali ini. Jadi HIT ini merupakan layanan untuk mengatur beberapa aplikasi cloud untuk komposit menggunakan template, baik melalui itu bisa menggunakan REST API maupun Query Formation API biasa. Maksud saya Cloud Formation Query API. Nah, orchestration sendiri biasanya digunakan untuk pada keadaan skala masif yang sangat besar sekali. Semisal kita mau mendeploy di dalam ribuan server. Nah, biasanya hal-hal kayak gini itu digunakan pada platform seperti e-commerce yang besar dalam mengadakan flash sale, dimana itu membutuhkan ribuan, mungkin bisa sampai ribuan server untuk bisa menampung dari banyaknya orang yang mengakses data-data kita di e-commerce tersebut. Nah, jadi untuk itu HIT itu melakukan otomatisasi pada layer ini supaya kita itu dimudahkan dalam pengerjaan project kita itu sendiri. Masuk ke arsitektur yang ketujuh pada OpenStack, yaitu ada data. Data sendiri dibagi menjadi dua subproject, yaitu yang pertama adalah database service dan yang kedua adalah data processing service. Nah, pada database service ini itu didukung oleh komponen yang bernama Truth, dimana Truth ini menyediakan layanan cloud sebagai database as a service. Sedangkan pada data processing service itu menyediakan kemampuan untuk mengelola untuk dijadikan Hadoop cluster. Nah, untuk Hadoop cluster sendiri ini merupakan sebuah sistem untuk mengclustering atau mendistribusikan data besar yang dipecah menjadi kecil-kecil dan itu dimasukkan ke dalam cluster komputer masing-masing ke dalam ukuran yang lebih kecil.